Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disrianti dengan NPM 2273. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan daya dukung tanah menggunakan metode Meyerhof dan Fasig. Rumus daya dukung Meyerhof. Meyerhof memberikan persamaan daya dukung tanah dengan mempertimbangkan faktor bentuk pondasi, kemiringan beban, kuat geser tanah di atas dasar pondasi, dan eksentritas beban, yaitu QU sama dengan SC dikali DC dikali IC dikali C dikali NC ditambah SQ dikali DQ dikali IQ dikali P0 dikali NQ ditambah S gamma dikali D gamma dikali I gamma kali setengah kali gamma kali B kali N gamma. Dengan QU adalah daya dukung ultimate, SC, SQ, dan S gamma adalah bentuk pondasi, DC, DQ, dan D gamma adalah faktor kedalaman pondasi, IC dan IQ, I gamma adalah faktor kemiringan beban. NC, NQ, dan N gamma adalah faktor daya dukung untuk pondasi memanjang. B adalah lebar pondasi efektif. P0 sama dengan DF kali gamma sama dengan tekanan overburden pada dasar pondasi. DF adalah kedalaman pondasi. Gamma adalah berat volume tanah. Rumus Meyerhof. Yang pertama adalah faktor daya dukung. Sudut geser tanah menghasilkan NC, NQ, dan N gamma yang dilihat dari tabel di sebelah kanan ini. Yang kedua, faktor bentuk, kedalaman, dan inklinasi. Faktor inklinasi, IC sama dengan IQ sama dengan I gamma sama dengan 1. Faktor-faktor bentuk pondasi, SC sama dengan 1 ditambah 0,2 B bagi L tan pangkat 2, 45 derajat ditambah sudut geser tanah dibagi 2. Faktor kedalaman beban di pusat, DC sama dengan 1 ditambah 0,2 D per B tan kuadrat 45 derajat ditambah sudut geser tanah dibagi 2. Selanjutnya, Q sama dengan DF kali gamma B. Daya dukung ultimate, QU sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC kali IC ditambah Q kali NQ kali SQ kali DQ kali IQ ditambah setengah dikali gamma dikali B aksen dikali N gamma kali S gamma kali D gamma kali I gamma. IUN daya dukung ultimate neto, QUN sama dengan QU dikurang DF kali gamma B. Yang keenam, beban kolom maksimum, P maksimum sama dengan B dikali L dikali QUN dibagi F. Selanjutnya, daya dukung tanah Fasig. Daya dukung tanah Fasig yaitu QU sama dengan SC dikali DC dikali C dikali NC ditambah SQ kali DQ kali gamma kali DF ditambah Q0 dikali NQ dan ditambah S gamma kali D gamma kali 0,5 kali B kali gamma kali N gamma, di mana QU adalah daya dukung ultimate untuk pondasi memanjang, C adalah kohesi tanah, DF adalah kedalaman pondasi, gamma berat isi tanah, P0, DF dikali gamma ditambah Q0 sama dengan tekanan overburden pada dasar pondasi. Q0 beban merata di atas tanah. SC, SQ, dan S gamma adalah faktor bentuk pondasi. DC, DQ, dan D gamma faktor kedalaman pondasi. NC, NQ, dan N gamma adalah faktor daya dukung Fasig. Di sini adalah tabel dari daya dukung tanah Fasig. Rumus Fasig. Fasig menggunakan rumus De Bruyn 1970. SQ 1 ditambah
B per L tangen sudut geser tanah. S gamma sama dengan 1 dikurang 0,4 dikali B per L. Basic menggunakan rumus Hansen 1970, di mana bila DF kurang dari B, maka menggunakan rumus DC sama dengan DQ dikurang 1 dikurang DQ dibagi NQ dikali tangen sudut geser tanah. Dan DC 1 ditambah 0,4 dikali DF per B. DQ sama dengan 1 ditambah DF bagi B kali tangen sudut geser tanah dikali 1 min sin sudut geser tanah pangkat 2. D gamma sama dengan 1. Dan bila DF lebih dari B, maka menggunakan rumus DC sama dengan DQ dikurang 1 dikurang DQ dibagi NQ dikali tangen sudut geser tanah. Dan DC 1 ditambah 0,4 tangen DF per B. DQ 1 ditambah tangen sudut geser tanah dikali 1 min sin sudut geser tanah pangkat 2. Dan D gamma sama dengan 1. Tekanan overburden efektif pada dasar pondasi P0 aksen sama dengan DF dikali gamma aksen. Daya dukung ultimate neto untuk pasir C ultimate sama dengan 0. QUN sama dengan SQ dikali DQ dikali P0. NQ dikurang 1 ditambah S gamma dikali D gamma dikali 0,5 dikali B dikali gamma dikali N gamma. Luas pondasi A sama dengan 1/4 dikali V dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3,14 meter kubik. Kemudian untuk mencari kedudukan muka air minimum, tekanan air ke atas. Q gamma air 1 sama dengan 3 gamma air. Tekanan fondasi neto Qn sama dengan 100 dibagi 3,14 dikurang D dikurang DF dikali gamma dikurang Q gamma air 1. Faktor aman pada muka air minimum F sama dengan QUN dibagi QN. Kedudukan muka air maksimum, tekanan air ke atas Q gamma 2, QW 2, tekanan fondasi neto Qn sama dengan 100 dibagi 3,14 dikurang DF gamma dikurang QW 2. Faktor aman pada muka air minimum F sama dengan QUN dibagi QN. Ini adalah contoh soal. Sebuah pondasi berbentuk telapak 4 persegi panjang 4 meter dikali 2 meter terletak pada kedalaman 1 meter. Beban yang didukung sebesar 50 ton, permukaan air minimum 2 meter dan maksimum 4 meter di atas dasar pondasi. Tanah dasar berupa pasir dengan kuat geser 32 derajat dengan C30 dan gamma B sama dengan 16 dengan faktor aman 3. Berapa beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung menurut Meyerhof dan berapa faktor aman terhadap daya dukung pada muka air minimum dan maksimum? Penyelesaian metode Meyerhof. Yang pertama kita cari adalah faktor daya dukung, yaitu sudut geser tanah 32 derajat dan menghasilkan NC 35,49, NQ 23,18, N gamma sama dengan 22,02. Ini dapat kita lihat di tabel. Seperti yang kita lihat tadi, sudut geser tanah ada di 32 derajat. Dan kita akan melihat NC, NQ, dan N gamma-nya. Maka yang dihasilkan adalah
seperti yang kita tulis di soal tadi. Lalu ada faktor inklinasi, yaitu IC sama dengan IQ sama dengan I gamma sama dengan 1. Faktor-faktor bentuk pondasi, SC sama dengan 1 ditambah 0,2 B per L dikali tan pangkat 2, 45 derajat, dan sudut geser tanah per 2. Maka 1 ditambah 0,2, 4 per 2, tan pangkat 2, 45 derajat, 32 per 2. Maka diperoleh 0,33428. Dan SQ sama dengan S gamma sama dengan 1 ditambah 0,1 B pangkat per L tan pangkat 2 45 derajat sudut geser tanah dibagi 2. Maka 1 ditambah 0,2 4 bagi 2 tan kuadrat 45 derajat 32 per 2. Maka diperoleh 0,66714. Lalu faktor-faktor bentuk pondasi adalah DC. DC sama dengan S gamma sama dengan 1 ditambah 0,2 D per B tan kuadrat 45 derajat sudut geser tanah per 2. 1 ditambah 0,2 1 per 4 tan kuadrat 45 derajat 32 per 2, maka diperoleh 0,91678. Dq sama dengan D gamma sama dengan 1 ditambah 0,1 1 per 4 tan kuadrat dikali 45 derajat 32,2 0,95839. Dan Q-nya diperoleh dari Q itu adalah DF dikali gamma B sama dengan 1 dikali 16. Gaya dukung ultimate adalah QU sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC kali IC ditambah Q dikali NQ dikali SQ dikali DQ dikali IQ ditambah 1/2 dikali gamma B dikali N gamma dikali S gamma kali D gamma kali I gamma. Maka diperoleh 621,199. Daya dukung ultimate neto QUN sama dengan QU sama dengan DF kali gamma B, yaitu 621 dikali 199 dikurang 16. Maka dihasil 605,199. Untuk beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan tanah, F3 Pmax sama dengan B kali L, QU per F sama dengan 4 kali 1 kali 621,199 dibagi 3 adalah 828,265. Untuk metode basic, sudut geser tanah 32 derajat dan NC 61,41, NQ sama dengan 48,98, N gamma sama dengan 78,10. Dan ini dapat kita lihat di tabel di metode basic. Yang pertama adalah kita mencari faktor bentuk pondasi. SQ sama dengan 1 ditambah B per L tan sudut geser tanah sama dengan 1 ditambah 4 per 2 tan 32 derajat sama dengan 2,24. S gamma adalah 1 dikurang 0,4 dikali B per L sama dengan 1 min 0,4 dikali 4 per 2 sama dengan 0,2. Dan untuk mencari faktor kedalaman, DQ sama dengan 1 ditambah 2 DF per B tan sudut geser tanah dikali 1 min sin sudut geser tanah pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 kali 2 bagi 2 dikali tan 32 derajat dikali 1 min sin 32 derajat pangkat 2. Maka diperoleh 1,176. Dan D gamma adalah 1. Tekanan overburden P0 sama dengan DF dikali gamma
sama dengan 1 dikali 3 dan diperoleh 3 ton per meter kubik. Gamma sama dengan gamma sat dikurang gamma air sama dengan 6 dikurang 1, maka diperoleh 5. Daya dukung ultimate neto QUN sama dengan SQ dikali DQ dikali PQ dikali NQ min 1 ditambah S gamma dikali D gamma dikali 0,5 dikali B gamma dikali N gamma. Maka diperoleh 457,27 ton per meter persegi. Untuk luas dasar pondasi adalah 1/4 dikali V dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3,14 meter kubik. Dan mencari kedudukan muka air minimum yaitu tekanan air ke atas, QW1 sama dengan DF kali gamma W. Gamma W itu adalah gamma air. Sama dengan 2 dikali 1, sama dengan 2 T per M. Tekanan pondasi neto QN 50/3,14 dikurang 1 kali 5 dikurang 2 sama dengan 8,9. Faktor aman pada muka air minimum FQUN dibagi QN sama dengan 457,27 per 8,9 sama dengan 51,3. Itu lebih dari 3, yaitu, maka disebut dengan aman. Kedudukan muka air maksimum, tekanan air ke atas, QW2, sama dengan DF dikali gamma W, sama dengan 4 kali 1, 4 T per M. Tekanan fondasi neto, QN, sama dengan 50/3,14 dikali 1,5, dikurang 4. 4 dari tekanan air ke atas. Maka hasilnya 6,92 T per M kuadrat. Faktor aman pada muka air minimum. Ini harusnya maksimum bukan minimum. Dan F QUN per QN sama dengan 457,27 per 6,9 sama dengan 66,0. Maka dia lebih dari 3, maka disebut aman. Faktor aman saat muka air pada kedudukan minimum dan maksimum lebih besar dari 3, maka pondasi aman terhadap keruntuhan daya dukung jika gesekan antara dinding pondasi dan tanah di sekitarnya diperhitungkan. Faktor aman akan menjadi lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.